RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast RW Caper, selamat berjumpa lagi dengan kami, kru dari RW Caper, channelnya para ketua RW dan warga masyarakat Kota Bandung. Semoga kita semua sekarang dalam keadaan sehat walafiat, Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dimurahkan rezekinya dalam berbagai hal, kita selalu beraktivitas untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga. Amin. Sehat selalu baraya semua. Semoga yang bisa menonton kami ini, bisa menyimak kami ini, semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sahabat podcast semua, kali ini kita akan coba membahas salah satu yang sedang trendy nih di Kota Bandung dan Indonesia khususnya nih, berkaitan dengan masalah kebencanaan ya Ustaz ya. Ya, bencana. Masalah kebencanaan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menyimak, kita coba lihat dari sisi perspektif akidah, agama atau keyakinan kita. Betul. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz, kita sehat, Tad? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat. Selalu smile lah Ustadz. Selalu smile. selalu semangat tadi. Selalu sehat, selalu semangat. Lama kita nggak mengudara ya Ustadz ya. Betul, udah ada beberapa pekan kita. Jadi kangen dong sama Aki ya. Iya, sudah kangen nih sama si Aki nih, udah beberapa kali tapi tidak kunjung bertemu. Nah, alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu. Alhamdulillah. Jadi tempat ini adalah tempat untuk mempersatukan kita ya, mempersatukan semua warga masyarakat, para inohong, para akademisi, para politisi, juga para pengusaha, UMKM. Ya, kita bergabung di sinilah. Ya, betul. ini tempat ruangan kita, tempat kita untuk berinteraksi, memberikan gagasan, inovasi, solusi, gagasan, mungkin inovasi, solusi, betul. juga bagaimana kita menatap ke depan masalah kita di negara kita ataupun khususnya Kota Bandung lah saja seperti itu. Oke, Stad, nggak usah kenalin diri ya, udah pada kenal kayaknya. Sudah pada kenal gitu, sudah tidak asing lagi. Tidak asing lagi, sudah. Jangankan lingkup kecil, lingkup besar pun udah kenal. Tenang, Stad. Ya. Oke, Stad. Ya, gimana nih? Jadi Ki, permasalahannya begini. Yang lagi tren itu apa Ki nih sekarang? Penasaran itu? Ya. Iya, penasaran. Begini, Stad, Aki kan selalu update ya di medsos, berita-berita, selalu Aki baca, ditelaah, dipikirkan dan lain sebagainya lah seperti itu. Nah, kali ini kan kita seperti diketahui bersama kan oleh BMKG ya. Iya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Betul. Yaitu yang masalah khususnya di masalah kegempaan nih tadi. Ya, sebetulnya kalau kita keimanannya kurang nih. Betul. Ya, menanggapi, mensikapi masalah info dari BMKG itu. Betul. Bahkan dari BRIN juga tuh ya, dari BRIN juga sama informasinya seperti itu, bahwa khususnya nih Kota Bandung itu akan terkena bencana yang namanya sesar Lembang tuh. Betul. Patahan Lembang. Ya, dalam hal ini bagi Aki sendiri setuju-setuju saja ya. Betul. Dengan pemerintah melalui BPBD. Iya. Melalui Damkar mengadakan pelatihan bagaimana menghadapi ketika bencana datang. Betul. Jadi kita udah siap nih. Betul. Jadi itu kan kalau pandangan Aki nih. Betul. Ya. Nah, mohon maaf panjang nih pandangan Aki. Jadi untuk segmen kesiapan menghadapi bencana itu sudah dipelajari. Betul. Ya, bahkan diajarin nih sama BPBD tadi kan. Betul. BPBD sama Dinas Pemadam Kebakaran juga. Betul. Kalau tidak salah tuh ada pelatihan-pelatihan lah. Iya. Bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Iya. Dan dihimbau tiap RW juga untuk bisa mengadakan pelatihan-pelatihan ketika menghadapi bencana. Betul. Nah, seperti itu tadi. Nah, cuman ini lain cerita nih, ya. Kalau untuk itu kan sifatnya fisik tuh ya. Betul. Kalau bencana fisik itu ya mungkin kalau yang punya kontrol ya bisa-bisa saja kita mengamankan diri. Betul. Ya kan seperti salah satunya lah kalau terjadi bencana alam atau gunung meletus, kita harus di bawah meja. Iya. Biar kepala kita aman. Iya, ini salah satunya gitu ya. Nah, itu kan yang dipelajari di sana. Betul.
Terus di mana kita ada jalur evakuasi, kita titik kumpul harus di mana? Iya. Itu kan fisik, Secara fisik. secara fisik. Cuman ini Ustaz ya, dalam Al-Quran entah suratnya apa lagi, lupa lagi ya. Allah itu tidak akan menurunkan bencana apabila masyarakatnya itu semua beriman dan bertakwa. Betul. Nah, makanya ini dari perspektif agama gimana nih tanggapan Ustadz nih, Mangga? Santai aja, Tad. Saja ya. Jadi begini, Ki ya, yang saya tahu dan saya pahami sebenarnya, yang namanya gempa Ya. atau mun bahasa baheula mah lininya. Iya betul ini. Letik mah disebutnya teh lini, ya, Ki nya. Iya. Kalau dulu ketika ada gempa, Iya. Suka nakolan lisung lah. nakolan lisung, nah, apalah pokoknya mah memberitahukan bahwa ada gempa. Iya. Kalimat yang pertama dikeluarkan dalam mulut ketika kita kecil pasti kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, Keluar dari rumah. Betul, betul. Keluar dari rumah. Lari berhamburan. Lari gitu ya? berhamburan, otomatis ke lapangan kalau dulu. Ya. Menghindari jangan sampai tertimpa oleh reruntuhan itu. Ya, betul, dulu. betul, Ustaz. Ya. Masih ingat, Tad? Dulu. Masih. Tapi kan dulu mah kita belum pernah ada peringatan dari BMKG. Serasa belum pernah. Belum Ustaz. pernah Iya. ada. Ya. Betul. Nah, kita harus ambil hikmah sebenarnya, Mas. Dalam setiap kejadian. Betul. Itu. Ya. Ya. Nah, kita kutip saja dalam surat Al-Zalzalah. Ya. 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 Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan peringatan kepada kita. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Ya. Betul, Ustaz. Ya. 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 Jadi idza juljilatil, ketika bumi digoncang-goncangkan. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Ya. Seguncang-guncangnya. Iya, gitu. segoncang-goncangnya. Kalau sekarang makan kita mendengar gempa di daerah lain, apa yang terpikirkan? Adakah kalimat yang kita katakan secara langsung dalam hati kita mengucapkan istighfar? Kadang-kadang kita tidak. Dan dianggap itu adalah hal yang biasa saja. Ya. Nah, dalam surat Al-Zalzalah Allah sudah istilahnya itu memperingatkan kepada kita. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Ya. Kalau gempa itu ya. Biasanya yang dari atas ke bawah. Ke bawah. Kayak longsor gitu ya. Kayak longsor, ya. Longsor ya. Ini yang perlu kita waspadai. Termasuk Merapi juga dari bawah ke atas. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Ini mah dari bawah ke atas. Gunung, mau gimana? Betul. Kan. Nah, baru ayat selanjutnya. Idza juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ya. Malah kita bertanya, wa qalal insanu malaha. Ada apa ini? Ada apa ini? Itu ya. Ya. Kalau menurut pandangan agama, menurut pandangan syariat agama Islam, yang perlu kita persiapkan adalah apa yang akan kita bawa nanti ketika kita meninggal dalam bencana itu. Karena kalau 7,2 itu, ya. 7,2 ke atas skala Richter itu, jangankan kita, ya. Orang tua yang menyusui juga pasti akan meninggalkan anaknya dan berlari menyelamatkan diri. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Betul nggak? Ya. Nah itu. Ya. Jadi kalau secara ini kita harus mewaspadai dalam pandangan agama, persiapkan amal terbaik kita. Allah sudah memberikan sinyalnya bahwa sesar Lembang akan ada. Jadi harus lebih dekat kepada Allah. Pada prinsipnya seperti itu. Iya betul. Ya, betul, Ustaz. Karena kalau kita itu ya memang kalau secara secara hakikat manusia, pemikiran apa yang tadi Aki katakan, kalau terjadi gempa keluar bersembunyi di bawah dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau memang
apa istilahnya itu bencananya di bawah 7, 3 atau 2 seperti itu. Kalau sudah 7 ke atas kita mau bagaimana? Apa yang akan kita selamatkan? Tidak mungkin. Ibu yang lagi menyusui juga dilepaskan ya, lari menyelamatkan diri gitu. Ketika digoncangkan itu. Ya. Semua itu akan menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal kematian sudah ada di depannya. Makanya itu kita ambil hikmah. Sebenarnya itu apa hikmah yang kita dapat? Amal apa yang sudah kita persiapkan dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Subhanallah. Ya, ini Cesar Lembang sudah dibesar-besarkan. Tapi justru kita menunggu tanpa persiapan amal terbaik kita. Amal perbuatan kita ya. Amal terbaik kita belum kita persiapkan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sudah berapa ribu tahun yang lalu, ketika terjadi gempa, justru menghimbau kepada para walinya, para gubernur waktu itu, supaya bersedekah. Sebagai penangkal saja. Oke, Ustaz. Oke, ya. Jadi kalau menurut saya sekarang kalau sudah digembor-gemborkan masalah itu, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sekarang itu penyebab salah satu gempa yang Allah murka itu, buminya sudah tidak senang lagi. Artinya dengan perbuatan kita manusia. Salah satunya adalah satu perbuatan jinah yang mengakibatkan istilahnya terjadi gempa itu. Kemurkaan Allah itu. Itu perjinahan yang sudah sangat luar biasa sekarang. Di samping judi, mabok gitu ya. Iya, minum khamar, judi dan lain sebagainya, termasuk juga ya boleh dikatakan memimpin tidak oleh seorang ahlinya. Itu juga mengundang bencana juga ya. Bencana. Begitu. Jadi kalau kita sekarang persiapkan itu, satu adalah persiapkan amal terbaik kita. Persiapkan sedekah terbaik kita. Agar apa? Agar murka Allah itu tidak datang kepada kita. Iya, betul Ustaz. Ya. Duh, Ustaz merinding Ustaz nih. Duh, penjelasan gitu Ustaz. Makanya seperti itu. Jadi yang harus kita persiapkan sebenarnya itu ya itu kalau menurut pandangan saya itu. Oke Ustaz. Aduh, Ustaz jadi gitu Ustaz mendengar penjelasan dari sisi agama ya. Betul. Jadi bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu ya tadi dalam surat Al-Jaljalah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Ketika bumi diguncangkan segoncang-goncangnya. Tadi itu wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang di bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Wa akhrajal gitu ya. Itu sudah menghamburkan. Gimana kalau di bawah? Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau gempa kan dari atas ke bawah. Kalau longsor dari atas ke bawah. Kalau yang dari bawah mau kemana? Ya ke atas. Kitanya mau di mana bersembunyi ya? Ya susah dat. Susah. Masuk bunker kali. Ya bunker juga mungkin ke atas. Iya. Karena betul. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Betul. Iya. Tapi kan di surat. Mau di mana kita? Di surat Al-Jaljalah atau di surat dalam Al-Quran sebanyak 114 surat itu kan, tapi Allah tidak memberitahu kapan itu akan terjadi. Betul. Cuman peringatan-peringatannya sudah ada kan? Sudah ada. Nah ini kaitan lagi ke BMKG dan ke BRIN gitu. Betul. Ya. Nah, BMKB Badan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Itu kan dengan ilmu pengetahuan. Betul, ya. Ada ahli kegempaan. Betul. Lalu BRIN nih, betul. Badan Riset dan Inovasi Nasional, betul. Juga sama mengamati itu. Kapan? Tapi kan mereka juga kapan terjadinya nggak akan tahu. Kita tidak tahu. Tidak akan tahu kan? Betul. Kapan terjadinya? Tapi Allah sudah mewanti-wanti tadi kan, yang surat Al-Jaljalah tadi kan sudah diwanti-wanti bahwa idza juljilatil ardu jiljalaha. Segoncang-goncangnya Ustaz. Ya lebih dari 7 skala Richter dong. Lebih. Iya, bisa 10. Sampai orang itu boleh dikatakan kalau terjadi seperti itu, dia akan lupa akan dirinya sendiri. Lupa segala-galanya kan seperti itu. Harta juga lupa, dia akan menyelamatkan jangankan harta, sendiri. Anak yang nyusuin juga. Betul. Tadi kan lupa kan seperti itu. Ya, mungkin tidak ada salahnya ya. Betul. Karena kita selaku manusia, betul. Oleh Allah diberikan akal dan pikiran, betul. Juga ilmu. Ya mungkin
bukan mungkin nih, tidak salah juga sih antara BMKG dengan BRIN juga itu. memberitahukan ke Betul, kita. memberitahukan. Artinya ya kan kalau waktu terjadinya gempa juga BRIN nggak ngasih tahu. Kasih tahu kapan. Iya kan? Dia itu memberitahu sudah terjadi, Ki. Ya kalau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, kalau misalnya ini besok akan gempa, ya kita siap-siap semuanya. Iya, tapi kan nggak tahu Nggak kan? tahu. Iya, mau BMKG atau BRIN juga tidak tahu. hanya sebatas analisa. Betul. Ya kan? Analisa. Tapi kapan terjadinya itu bencana? Betul. Ya, contoh sesar Lembang itu kan, Iya. itu kan BMKB BRIN juga nggak tahu, hanya Allah lah yang tahu. Iya kan? Betul. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke awal saja. Jadi tidak salahnya selaku pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan. Betul. Tidak ada salahnya seperti itu Iya, sebenarnya. ya, jadi kesiapsiagaan lah. Kesiapsiagaan ketika kita nanti, karena tidak tahu nih nanti itu kapan, kita kan nggak tahu ya. Akan terjadi bencana itu, tapi secara minimalnya kita kalau terjadi bencana itu kita sudah siap. Oh, kita udah pernah belajar nih. Betul. Ya, harus lari kemana? Ada jalur evakuasi. Tadi kata Ustadz, lari ke lapangan. Betul. Tapi bari nakolan lisung tuh. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya itu, apakah kita memang dijamin waktu itu hidup? Wallahu alam. Tidak tahu. Tidak tahu. Betul nggak? Iya. Meskipun kita menyelamatkan diri, Iya. kalau ketika kata Allah itu harus meninggal, ya Iya. meninggal. Ya itu urusan. Makanya supaya hati kita itu menjadi bizikrillahi tatmainul qulub, Iya. kita itu mesti harus Banyak. pastabikul khairat. Iya. Itu yang akan menenangkan kita. Iya. Betul. Amal yang harus kita persiapkan. Minimal lah sholat kita yang harus kita perbaiki. Itu. Ibadah kita lah ya. Kalau secara umum ya. berbekal dengan ibadah, ya, Ya. insya Allah Ya. kita itu akan tenang. Meskipun berapa ribu goncangan pun. Ya. Iya kan, Ya. seperti Aki baca ya di media gitu kan, BMKG ataupun BRIN menyatakan bahwa sudah ada tanda-tandanya nih. Ya. Seperti ini. Ya. Ada gunung gunung batu naik 40 cm Ya. atau 4 cm gitu. Nggak Ya. tahu lah berapa senti itu. Itu kan ya bagi kita selaku masyarakat yang awam dan tidak tahu ilmu tentang kegempaan kan ngedek-dek juga, Ustaz. Iya, betul. Riskan juga. Riskan. Tapi kan kita nggak tahu kapan Iya. akan terjadi bencana. Iya, tapi kalau misalnya kita hanya menghitung-hitung tentang persoalan manusia saja, kita Ya. mesti gelisah. Iya lah, Dan jelas. tidak ada harapan untuk hidup. Ya iyalah. Wah, kenaonnya imah bisa isuk oge Gempa. gempa. Lebar-lebarnya. Gitu kan. Kan ada sebagian seperti Ya. itu. Ya. Bahkan sekarang itu ada orang yang memilih-milih rumah. Kalau misalnya itu bagian dari Sesar Lembang, dia tidak akan ambil. Betul. Katanya. Seperti Iya, itu. karena kalau secara demografi atau geografis ya, Ya. itu kan ini cerita Sesar Lembang ya. Kita kan bicara tentang Sesar Lembang yang konon katanya kota Bandung itu paling parah. Paling parah. Bahkan Arca Manik termasuk Sesar Termasuk Lembang salah itu satunya. ya. Gede Bage kan itu Seperti itu salah satunya. Cibiru. Itu kan membentang nih dari Bandung Barat tuh ya, Bandung Barat sampai ke Cibiru kalau nggak salah ya. Sampai Cibiru, makanya lintasan Kira Condong, Arca Manik, Gede Bage itu kan kena Pasti seperti itu. kena. Ya kena Kena Sesar Lembang itu. kena Sesar Lembang itu. Nah, ini kan kita tuh sebetulnya was-was juga, tapi kan nggak tahu kapan akan terjadinya. Nah, untuk menghilangkan was-was ya, udahlah masalah tadi BMKG, BRIN memberikan peringatan, lalu ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan menghadapi kebencanaan. Iya. Itu bagus ya, seperti itu. Jadi artinya kita siap ketika menerima bencana. Iya. Tapi bukan berarti kita siap mati, Sad. Iya kan? Iya. Karena kita nggak tahu Tidak kapan. tahu, Karena iya. kalau kita lihat ke utara kota Bandung, Betul. itu kan sudah hampir rumah semua nih. Iya, itu. Berapa Salah ribu satunya. katakan dari Bandung Barat itu dari Lembang dari Padalarang tuh. Padalarang. Padalarang masuk Lembang sini kan. Iya. Masuk kota Bandung, masuk sini, masuk sampai Manglayang, Cibiru itu kan jalurnya. Iya. Jalur. Jadi kalau itu tadi kata Ustadz Ida Zuljilatil Ardul Zuljalah wa akhrajatil, itu kan dari bawah. Betul. Kalau itu meletus ya kita udah ketiban kan. Iya. Iya kan? Kalau dari atas kita kata Aki bisa Bisa lari. dan bisa bersembunyi Betul. di bawah meja. Kalau dari bawah? Kalau dari bawah kita yang diinikan ke atas. Kan gitu. Subhanallah. Itu subhanallah. Oke, Ustadz. Jadi ya Ya, kalau makanya kalau supaya hati kita menjadi tenang, salah satunya itu persiapkan
amal apa yang akan kita persiapkan bawa. diri kita gitu ya ketika nanti menghadapi. Jadi secara umum bukan hanya kita menyiapkan secara teknis. Bukan secara teknis. Bagaimana kita menghadapi bencana, Betul. harus bagaimana kita lari kemana, tapi bukan itu juga saja. Kita harus persiapkan amal terbaik kita. Nah, Gitu juga yang harus akan- disiapkan secara keyakinan kita, amal kita, bagaimana supaya caranya kalau urusan selamat tidak selamat kita juga nggak tahu kan. Dan Apalagi kapan kalau itu terjadi kita juga tidak iya, tahu. apalagi Sekarang. di atas 7 skala Richter kan. Iya. Dan kita nggak- Apakah kita mengalami atau kita walau walau alam. alam. Ya. Seperti itu betul. Kan kita Ustaz. tidak tahu. Iya, Karena jadi- kan hitungan manusia dengan hitungan Allah itu sangat berbeda. Ya jelas. Ya Tan. mungkin perhitungan kita mungkin tahun depan, tapi perhitungan Allah mungkin berapa tahun lagi. Tapi sebaliknya perhitungan kita mungkin puluhan tahun lagi, mungkin besok terjadi kan kita tidak tahu. Ya. Ya. Betul nggak? Betul. Kan ini kan dengan kemajuan teknologi ini Betul. sudah bisa nih BRIN, BMKG nih. Hati-hati nih ada cesar lemang. Ya. Kita sebagai seorang muslim ya di samping tadi ya yang Secara sudah fisik gitu ya. yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah bagaimana kalau terjadi bencana, kita sebagai seorang muslim harus mempersiapkan amal terbaik kita. Perbaiki sodakoh kita. Ya. 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 Ketika kita tidak mampu untuk memimpin, jangan memaksakan. Jadi pemimpin. Jadi pemimpin, berikan kepada ahlinya. Ya. Ya. Karena kalau salah memimpin kan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, malah bisa Justru rusak. bisa memperburuk lingkungan itu sendiri Ya. dengan kebijakan dia. Mungkin saja ini daerah Bandung Utara jadi banyak rumah, Ya. air tambah banyak, bukan bencana BRIN saja, mungkin bisa Ya. banjir Bisa banyak dan lain longsor, sebagainya. Ya. Betul. Ya. Ya. Nah itu Akibat tangan manusia kalau itu ya. tangan-tangan manusia yang Ya. boleh dikatakan istilahnya itu yang merusak lingkungan itu sendiri. Ya. Ya kan bencana itu kan macam-macam tadi ya. Betul. Ada banjir, ada longsor, ada gempa bumi, gunung Iya. meletus gitu kan. Betul, Bencana itu kan macam-macam. Iya. Seperti itu. Jadi kalau istilahnya kita berpikir dengan peringatan dari BMKG dan BRIN itu ya alhamdulillah ya Alhamdulillah, kita justru sudah diingatkan. Ini sudah diingatkan nih apa yang harus kita Ya, lakukan. cuman kita kan nggak tahu kapan Iya, terjadinya. itu Jangan saja. sampai peringatan-peringatan itu diberikan jadi hari-hari. Ya, 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 nanti takutnya itu nanti dalam surat Al-Baqarah juga khatamallahu ala qulubihim ya. wa ala sam'ihim wa ala absorihim gisawatu walahum azabun alim. Jadi hatinya sudah keras, dikasih peringatan apapun juga masa bodoh. masa bodoh. Gitu. Jadi dianggap biasa-biasa saja. Ya, Ya. perbaiki amal tidak, sodakoh juga tidak. Hanya berambisi untuk ya boleh dikatakan mengumpulkan harta yang banyak. Jadi sebenarnya. cuek aja dia ya Cuek gitu ya. saja. Karena hatinya udah membantu Karena gitu hatinya ya. sudah membantu. Itu yang ditakutkan itu seperti itu. Maka dari itu dengan adanya istilahnya itu kecanggihan teknologi sekarang Iya. bisa diprediksi dan lain sebagainya, justru kita harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah Ustaz. Gitu Betul Ustaz. kan. Iya, iya. Kan kalau kayak seperti orang yang sakit, ya, orang yang sakit itu pada hakikatnya itu mendekati kematian. Padahal belum tentu kan. Ya. Ya. Tapi dengan gambaran seperti itu, biasanya orang yang sakit itu lebih dekat kepada Allah. Ini juga musibah itu Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu itu supaya apa? Supaya kita itu lebih dekat pada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seperti itu. Ya. Ya kan. Karena kalau kita mengalami guncangan seperti itu, kita sudah tidak kenal teman, tidak keluarga, menyelamatkan pasti sendiri-sendiri. Iya. Ya kan kalau Aki baca ya, karena suka baca saja, senang baca gitu ya, sampai pakai kacamata juga. Betul. Karena senang baca gitu Iya. ya. Ya flashback ke belakang ketika zaman Rasulullah dulu ya, itu Betul. kan kurang gagah gimana nih kaum Ad gitu kan. Betul. Kaum Samud gitu Betul. kan, kaum Madian ya. Madian. Seperti itu. Kan Allah hancurkan juga. Allah Itu hancurkan. akibat dari perilaku Perbuatan mereka. itu, apalagi mereka itu menyekutukan Menyekutukan Allah ya Iya. gitu. Nah kalau sekarang banyak nggak yang menyekutukan nih? Ya, kalau menyekutukan secara langsung, Ya. kayaknya sih tidak. Tidak ya, Ya, cuman tapi secara eksplisit dalam hatinya dia sudah mengispankan Allah sebenarnya.
banyak hal seperti itu. Ya. Ya salah satunya apa sekarang? Bentuk zina kan sekarang sudah disamarkan. Betul nggak? betul. Ada boleh dikatakan itu tuh zina, ya. Tapi disamarkan. TKW apa? PSK. Kan itu pekerja seks komersial. Bahkan kan dilindungi, ada sebagian dilindungi undang-undang. Boleh dikatakan bahwa itu mah profesi. Itu profesi dan itu juga memang harus dilegalkan. Padahal itu mengundang bencana. Kan. Terus lagi Homer itu kan tidak boleh. Tapi Homer kalau misalnya 0, sekian boleh, kalau tidak sekian tidak boleh. Tapi kan tetap aja kalau minumnya sebotol Mas. Iya betul. Tetap goyang. Nah gitu. itu juga kan salah satu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kayak kasino dilegalkan, judi kasino, judi. Nah ini Ustaz, karena tadi Ustaz bicara masalah jangan salah pilih pemimpin nih. Ya. Iya. Nah, jadi kalau pemimpin kalau bukan oleh ahlinya, tunggu kehancurannya. Nah, kalau pemimpin mengesahkan ketiga hal tadi gimana urusannya nih? Nah, itu salah satunya mengundang bencana itu. Ya. Oke, di dunia aman. PSK berjalan. Semua kan? Berjalan. Judi berjalan, kasino. Iya. Mabok dilegalkan. Betul kan? Seperti itu kan? Iya. Dengan catatan tadi ya, ada aturan seperti itu. Tapi kan tetap balik ke pemimpin. Iya. Jadi artinya secara umum masyarakatnya itu sudah berkecimpung ataupun sudah masuk ke dalam jurang kenistaan. Betul. Meskipun dilegalkan. Betul. Iya kan? Iya. Disamarkan gitu kan, kayak PSK gitu kan. Emang dilegal kan? Dulu zaman dulu kalau orang berjudi ketahuan, nalo. Iya. Oh iya betul. Betul nggak? Sekarang nalo iya betul. Cicing judi. Pakai HP. Judi online. Judol ya. Iya. Tahu-tahu habis ya. Tahu-tahu sertifikatnya dicuri atau dan lain sebagainya. Disita ya. Disita. Kan sekarang tidak kelihatan. Ya itu kan yang mengundang murkanya Allah. Nah, itu. Kalau murkanya Allah itu kan kun fayakun. Betul. Ya kan? Bisa dengan bencana di langit, bisa bencana di darat, bisa bencana di laut, kan kayak gitu ya. Kalau bencana di darat ya itu tadilah yang kita bahas masalah sesar Lembang. Iya. Itu kan ya kita kan nggak tahu kapan, tapi secara keilmuan terdeteksi bahwa itu ada pergerakan. Tapi kenapa orang tuh kok kayak nggak takut gitu loh? Ya, karena tadi itu hatinya sudah dikeraskan. Oh, khotamallahu ala qulubihim tadi ya. Telinganya sudah ditutup, matanya sudah tidak peduli. Itu kan. Berat juga, Ustaz. Iya, makanya. Jadi perspektif kita menurut pandangan agama bahwa bencana-bencana yang yang boleh dikatakan sekarang lagi ngetren itu pada hakikatnya itu peringatan Allah agar kita dekat kepada Allah. Kembali ke jalan yang benar. Wow. Iya, sekarang kan kita tidak tahu. BRIN tidak tahu kapan terjadinya. BMKG tidak tahu sudah terjadi skala Richter sekian, baru kita hitung. Kalau misalnya sudah diguncangkan lebih daripada 7,2, Jatiluhur roboh, ya sudah habis. Karawang Jakarta itu diperkirakan oleh mereka itu sekitar 6 meter, bayangkan ketinggiannya sama berarti lautan, sama dengan tsunami dong. Betul. Gitu ya. Di kita mungkin istilahnya itu tertimpa reruntuhan, kalau di sana langsung air. Plus ya. Jadi saya tanya, persiapan apa Karawang dan DKI ketika Jatiluhur boleh dikatakan kalau seandainya Jatiluhur mempersiapkan gitu ya. perahu setiap keluarga. Gak mungkin, Tad. Ya makanya kan yang namanya bencana ketika sesar Lembang itu ada di atas 7,2 kan itu imbasnya banyak. Mana-mana. Bukan hanya persiapan kita saja yang terkena sesar Lembang, Karawang, DKI juga kan, Bekasi ya. Itu harus juga kan, karena kalau misalnya itu istilahnya Jatiluhurnya sudah membedah ya sudah repot. Siap. Oke, Ustaz. Ya, terakhirlah nih ya. Jadi untuk kita dari peringatan dari pemerintah sudah ada, bukan peringatannya, pemberitahuan lah. Betul. Ya, tinggal kita bagaimana mensikapi dan menghadapi masalah ini. Betul. Nah, terakhir Ustaz. Jadi kita tuh harus bagaimana ketika menghadapi bencana ini dari perspektif agama gitu, Ustaz? Kalau dari perspektif agama, saya sarankan
maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Beribadah perbaiki sebaik ibadah mungkin ya. kita, perbaiki sedekah kita, Ya. peduli terhadap orang-orang yang miskin. Siap. Itu Siap, salah Ustaz. satu Siap. untuk mencegah murkanya Allah. Oke, siap. Itu Aduh, saja Ustaz, sebenarnya. merinding, Ustaz, Iya, tidak ada yang Iya. lain lagi. Oke, sahabat podcast semua, Baraya RW Caper. Kita bincang-bincang ini sebelumnya belum tuntas saja. Belum. Nanti mungkin ada section kedua ya. Betul. Cuman dari pertemuan bincang sore hari ini ada kesimpulan bahwa secara teknis kita sudah diberitahukan oleh pemerintah melalui BMKB, BMKG, BRIN, juga melalui pemerintah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagaimana cepat tanggap kita ketika menghadapi bencana. Betul. Tapi satu lagi tadi yang disampaikan oleh Ustadz, kita jangan sampai lupa bahwa ketika kita pingin jauh dari murka Allah, pingin jauh dari bencana dari Allah, perbaiki akhlak kita. Ya, Ibadah tadi kita. beribadah dengan baik, Betul. perbaiki sholat wudhunya, Betul. banyak bersedekah, Iya. sayangi fakir miskin. Betul. Itu saja. Itu yang akan Itulah. menjaga. Itu yang akan menyelamatkan kita. Betul. Andai kata kita pun pondok umur, Betul. kita meninggal dunia, kalau kita sudah berbuat seperti itu, yang 4 barusan itu, insya Allah kita di akhirat selamat. Iya. Saja. Iya, betul. Oke, Ustaz, itu saja mungkin sementara kesimpulannya pada Bahkan itu di surat terakhirannya itu meskipun dengan beramal dengan sebiji sawi. kurma atau ya sekecil-kecilnya, Iya. pamayamal misqala dzarratin khairan yarah. Wa Bayangkan dengan Allah mengguncang-guncangkan buminya, Allah masih apa istilahnya itu memperhatikan amal meskipun kita sedikit. Ya, betul. Luar biasa. Oke, hadirin Baraya podcast semua, itulah mungkin bincang sore kita hari ini. Betul. Kita diskusi masalah ini bukan berarti kita sok pintar, tidak Betul, saja, cuman tapi kita ya saling mengingatkan lah jadi gitu. yang host sampaikan itu adalah bagaimana perspektif secara keduniawian kita sudah laksanakan, Betul. terus perspektif secara akidah, Secara agama, agama. karena kita seorang muslim, ya semua ya makhluk Allah yang beragama pasti menujunya kebaikan. Betul. Minimal kita nanti ketika wafat, ketika wafat karena terkena bencana, kita Sudah bisa membawa amal terbaik sudah kita. membawa amal soleh kita. Gitu Betul. ya. Oke, Ustaz. Siap. Demikianlah untuk sore hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan, tidak tepat pada ucapan kami berdua ya Ustaz ya. Ya. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga.